Shalom, Amanginang. Kita akan memulai ibadah kita Kamis Putih dengan tema Darah Perjanjian untuk Pengampunan Dosa. Sebelum kita mulai, diberikan waktu sejenak bagi kita untuk saat teduh. Amin. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 172 ayat 1. Telah melalui minggu-minggu sengsara yang mengingatkan kita akan penderitaan yang baru dilalui Yesus Kristus Juru Selamat dan Tuhan kita. Hari ini kita sampai pada titik nadir dari perjalanan sengsara yang ditempuhnya, Via Dolorosa. Kematiannya di kayu salib sebagai akhir yang paling tragis bagi dia yang tidak bersalah apa saja. Tanpa darahnya yang tercurah di bukit Golgota, tidak ada penebusan yang tuntas bagi dosa dan pelanggaran kita terhadap Allah yang Maha Kudus. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk merenungkan dan menafaki Via Dolorosa yang telah dijalannya dengan penuh ketaatan dan kesetiaan kepada Bapa. Saat teduh. Di dalam nama Allah Bapa, nama anaknya Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus Halik langit dan bumi. Amin. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya,
Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Haleluya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa, sumber dari segala sukacita, berikanlah kepada kami sukacita untuk melakukan segala kehendak-Mu. Janganlah biarkan hati dan pikiran kami melekat pada hal-hal yang fana di dunia ini. Anugerahkanlah damai sejahtera dan sukacita kepada kami, supaya kami senantiasa bersyukur atas kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Ajarlah kami untuk mengingat mereka yang mengalami berbagai penderitaan, dan pakailah gereja-Mu untuk menyatakan kasih-Mu kepada mereka, sebab anak-Mu sendiri telah menderita dan mati bagi seisi dunia ini yang menantikan pembebasan sepenuhnya kelak, seturut dengan rencana-Mu yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita dengar persembahan pujian dari Kor Ina per hari Kamis. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 381 ayat 4 dan 5.
Tuhan yang menjadi epistol dalam perayaan Kamis Putih malam hari ini terambil dari kitab Keluaran pasal yang ke-12 ayat 43 sampai dengan 51. Seperti biasa kita akan membaca dengan respon surya. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, jemaat membacakan ayat yang genap, dan di ayat terakhir nanti di ayat 51 kita sama-sama membacanya. Ketetapan lebih lanjut mengenai Paskah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, inilah ketetapan mengenai Paskah. Tidak seorang pun dari bangsa asing boleh memakannya. Seorang budak belian barulah boleh memakannya setelah engkau menyunat dia. Orang pendatang dan orang upahan tidak boleh memakannya. Paskah itu harus makan dalam satu rumah juga. Tidak boleh kau bawa sedikit pun dari daging itu keluar rumah. Satu tulang pun tidak boleh kamu patahkan. Segenap jemaat Israel haruslah merayakannya. Tetapi apabila seorang asing telah menetap padamu dan mau merayakan Paskah bagi Tuhan, maka setiap laki-laki yang bersama-sama dengan dia wajiblah disunat. Barulah ia boleh mendekat untuk merayakannya. Ia akan dianggap sebagai orang asli, tetapi tidak seorang pun yang tidak bersunat boleh memakannya. Satu hukum saja akan berlaku untuk orang asli dan untuk orang asing yang menetap di tengah-tengah kamu. Seluruh orang Israel berbuat demikian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun. Demikianlah diperbuat mereka. Sama-sama kita membaca ayat 51. Dan tepat pada hari itu juga Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita mendengar kor pujian dari PP GKPI.
Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 460 ayat 1. Yesus berdoa di Getsemani. Yesus berdoa untuk kedua kalinya. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya, dan mereka mendapati sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah." Matius pasal yang ke-26 ayat 36 sampai 41. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya. Dan mengucap doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Matius pasal yang ke-26 ayat 42 sampai 46.
Kita dengarkan paduan suara dari Narwastu. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 157 ayat 1. Cari berkorban diri akhirnya
Ilustrasi ke-13 sampai dengan ke-14. Yesus ditangkap. Murid Yesus meninggalkan dia dan melarikan diri. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-jaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, suluh, dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab Yesus, "Yesus dari Nazaret," katanya kepada mereka. "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, "Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa." Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya, dan menetapkan kepada imam besar sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, "Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian?" Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, "Sangkamu aku penyamun? Maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang tertulis dalam kitab nabi-nabi." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 401 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Tuhan
ke-15 sampai ke-16. Yesus di hadapan imam besar. Yesus di hadapan imam besar Kayafas. Maka pasukan prajurit serta perwiranya dan menjaga penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas, yang pada tahun itu menjadi imam besar, dan Kayafaslah yang telah menasihatkan orang-orang Yahudi adalah lebih baik berguna jika satu orang mati untuk semua bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke hadapan istana imam besar. Maka mulailah imam besar menanyai Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, "Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapakah engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sesungguhnya mereka tahu apa yang telah kukatakan." Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, "Begitukah jawabmu kepada imam besar?" Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku?" Maka Hanas mengirim dia terbelenggu kepada Kayafas, imam besar itu. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua, dan Petrus mengikut dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus, supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah dua orang yang mengatakan orang ini berkata, "Aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 1 hari." Lalu imam besar itu berkata kepadanya, "Tidakkah engkau memberi aku atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi Yesus diam saja. Demikian firman Tuhan. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 372 ayat 2, "Inginkah kau ikut Tuhan?" Haruslah kau sangkal diri ikut salib, ikut
Narasi 17 sampai dengan 18. Imam besar menuduh Yesus menghujat Allah. Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Lalu kata imam besar itu kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak?" Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu?" Mereka menjawab dan berkata, "Ia harus dihukum mati." Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, "Cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau?" Pada waktu itu Petrus masih ada di bawah di halaman. Lalu datanglah seorang hamba perempuan imam besar, dan ketika perempuan itu melihat Petrus sedang berdiam, ia menatap mukanya dan berkata, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu." Tetapi ia menyangkalnya dan berkata, "Aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang engkau maksud." Lalu ia pergi ke serambi muka dan berkokoklah ayam. Ketika hamba perempuan itu melihat Petrus lagi, berkatalah ia pula kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini adalah salah seorang dari mereka." Tetapi Petrus menyangkalnya pula. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ berkata juga kepada Petrus, "Engkau ini pasti salah seorang dari mereka, apalagi engkau seorang Galilea." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini." Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu menangislah ia terseduh-seduh. Untuk menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi dari PKJ nomor 187 ayat 1 tambah ayat 3. Suara Yesus, ku dengar suara Yesus, juru selamatku memanggil, pikul salib ikutlah aku Juru selamat, aku ikut Juru selamat, dan kemanapun langkahnya, aku ikut Tuhanku.
pujiku Tuhanku. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata di dalam kerajaan surga, tibalah saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Jadikan hati kami menjadi tanah yang baik dan yang subur, sehingga ketika firman-Mu ditaburkan, disampaikan dan diberitakan, dapat bertumbuh dengan baik dan berbuah dengan lebat. Kuasailah hati, pikiran, dan perasaan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mendengar, mengerti, memahami, dan melakukan firman-Mu. Jauhkan kami dari segala roh penggoda dan pengganggu akan hati, pikiran, dan perasaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di Kamis Putih pada malam hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 26, dimulai dari ayat 26 sampai ayat yang ke-29 dengan satu tema, darah perjanjian untuk pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan, mari kita dengarkan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, malam ini kita beribadah yang disebut namanya Kamis Putih. Istilah Kamis Putih itu dalam bahasa Inggris dikatakan seperti ini, Maundy Thursday atau Holy Thursday. Hal ini berasal dari bahasa Latin yang disebut dengan mandatum, yang artinya perintah. Jadi ketika kita merayakan Kamis Putih, berarti kita memasuki perintah, mandat atau amanah. Perintah yang harus diterima, dilakukan, diimani, dan diaminkan. Jadi Kamis Putih dirayakan gereja karena mengikuti perintah Tuhan Yesus yang berdasarkan firman-Nya. Seperti dikatakan di dalam Injil Matius pasal 26 ayat 17 sampai 30 dan juga Markus 14 ayat 12 sampai 26
dan Lukas 22 ayat 7 dan 20. Yang fokusnya adalah penetapan dan perintah tentang perjamuan malam atau perjamuan kudus. Yesus pada malam terakhir sebelum ia diserahkan. Memang itulah yang dilakukan dan dirayakan oleh umumnya pada gereja Protestan, tapi di sebagian gereja yang beraliran karismatik, mereka tidak berfokus kepada penetapan perjamuan kudus yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, tapi mereka melakukan pencucian kaki. Dan memang kedua-duanya itu adalah urutan dan kejadian yang dilakukan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Tetapi penetapannya dan atas perjamuan kudus terhadap murid-muridnya, terhadap orang-orang percaya dan gerejanya, adalah sebagai wujud nyata tindakan kasih-Nya yang agung dan mulia. Dan dikatakan tujuan penetapan dan pelaksanaan perjamuan kudus di Kamis Putih adalah untuk membasuh, untuk membersihkan, untuk menyucikan murid-muridnya dan orang-orang percaya dari dosa. Dikatakan dengan mengorbankan tubuhnya dan mencurahkan darahnya. Ini yang dinyatakan di dalam Kamis Putih yang kita rayakan pada saat ini. Kalau kita mulai semalam mendengarkan pembacaan, semalam dibaca dari narasi pertama sampai ke-10, dan hari ini pembacaan narasi 11 sampai yang ke-18, semua di situ diberitakan bagaimana pergumulan perjuangan Tuhan Yesus untuk menyatakan penebusan, untuk menyatakan pengorbanan, dan dikatakan satu kata itu Via Dolorosa. Semua itu dilakukan hanya karena cinta kasih Allah di dalam Yesus Kristus terhadap dunia, secara khusus orang-orang percaya. Jika kita mau melihat lagi apa sebenarnya yang mau dinyatakan di dalam Kamis Putih itu, dalam penetapan perjamuan malam dan perjamuan kudus itu, mari kita dulu melihat di acara kita nomor 9, di nyanyian Kidung Jemaat nomor 157 ayat 1. Semua dulu kita membuka dan melihat. Bagi yang tidak acaranya, dengar-dengarlah ya. Iya. Kalau ada acaranya, tidak mau membaca, itu kelewatan kamu. Mari kita baca dulu syair nyanyian Kidung Jemaat nomor 157 ayat 1. Mari kita membaca dengan agak pelan. 1, 2, ya. Insan tangisi dosamu, ingatlah Kristus menempuh jalan penuh sengsara dan bagai hamba terendah, ia kosongkan dirinya menjadi perantara yang mati dihidupkannya, yang sakit disembuhkannya, yang hilang ia cari, berkurban diri akhirnya, memikul dosa dunia di atas kayu salib. Saya mempelajari beberapa agama-agama yang ada di dunia. Sungguh-sungguh hanya di kitab kita dikatakan Yesus berkorban, mengorbankan tubuhnya dan mencurahkan darahnya oleh karena kasih Allah atas dunia dan secara khusus orang-orang percaya, maka dia melakukan itu. Tidak karena kehebatan kita, tidak karena kebolehan kita, tidak karena kegagahan kita, bahkan bukan karena kegantengan dan kecantikan kita. Tapi oleh karena kasih-Nya.
Bayangkan itu. Jadi tidak ada di situ soal prestasi untuk menerima. Tapi dikatakan tadi kepada kita pada saat ini, sungguh-sungguh itu diniatakan oleh Allah di dalam Yesus Kristus oleh karena kasih-Nya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Ia mengaruniakan anak-anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa tapi memperoleh hidup yang kekal. Yang mati dibangkitkan, yang sakit disembuhkan, bahkan dikatakan yang hilang Ia cari, berkurban diri akhirnya memikul dosa dunia di atas kayu salib. Itulah sebabnya ketika Ia memberi roti dan anggur, Yesus berkata, itulah yang memelihara, itulah yang meneguhkan hatimu percaya kepadanya untuk dapat menjalani kehidupan yang penuh kasih. Jadi penderitaan dan pengorbanannya itu dinyatakan dengan perjamuan malam atau perjamuan kudus atau menjadi sakramen disebut dalam istilah gereja sekarang. Itu adalah perintah, itu adalah amanah. Jadi karena itu Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak ada alasan, tidak ada komentar, atau tidak ada apapun yang dapat kita lakukan untuk menolak dan tidak menerima perjamuan kudus. Harus, karena itu perintah. Menolak perjamuan kudus berarti menolak kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Tidakkah kita sering mengatakan kalau diundang untuk perjamuan kudus, banyak ungkapan-ungkapan yang agak miring. Holanaka nabadia ima dohot marulau nabadia. Tidak ada dikatakan ini untuk yang badia. Dikatakan bagi orang yang berdosa. Dan itulah yang dikerjakan, itulah yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus Kristus sampai Dia tersalib, sampai tercurah darahnya, sampai mati dan bangkit dari antara orang mati. Semua itu dilakukan Yesus untuk mengedukasi dan mempersiapkan murid-muridnya dan juga orang-orang percaya dan juga kita di zaman ini di dalam hal menghadapi penderitaan. Kemudian Yesus Kristus hendak menekankan biarpun Dia menderita, biarpun Dia mati, itu adalah bukti kasih setia-Nya. Itu adalah bukti daripada kasih Allah untuk menebus dan menyelamatkan manusia dari kuasa dosa, maut dan iblis. Itulah sebenarnya Paskah yang sesungguhnya. Dan inilah menjadi model Paskah yang ditawarkan oleh Yesus Kristus kepada kita di saat ini, kepada orang-orang percaya. Pengorbanan tubuhnya dinyatakan dalam roti dan dikatakan ambillah dan makanlah. Itulah yang menetapkan dan meneguhkan hatimu percaya kepadanya supaya engkau memperoleh hidup yang kekal. Itulah kata-kata yang diberikan oleh Tuhan Yesus dalam perjamuan kudus itu. Itulah yang menetapkan dan meneguhkan hatimu percaya kepadanya supaya engkau memperoleh hidup yang kekal. Dan kemudian pencurahan darahnya untuk menebus dosa dunia. Secara khusus orang-orang percaya yang diwujud nyatakan dalam anggur. Yesus berkata, minumlah.
Itulah yang menetapkan, itulah yang meneguhkan hatimu percaya kepadanya supaya engkau memperoleh hidup yang kekal. Darah yang tercurah itu disebut dengan darah perjanjian yang dinyatakan kepada banyak orang, secara khusus bagi orang-orang percaya. Kira-kira apa tujuan Tuhan Yesus menetapkan dan memerintahkan bahwa perjamuan kudus itu harus diterima dan harus dilakukan? Tidak boleh tidak, harus dilakukan. Bahkan sampai-sampai kita lihat sekarang, jika ada orang sudah sekarat, maka yang dilakukan terakhir adalah perjamuan kudus. Biarpun ada satu pemahaman yang jelek di situ, kalau sudah perjamuan kudus sudah mau mati itu. Makanya banyak orang tidak mau perjamuan kudus. Orang yang memahami seperti itu bertobatlah. Karena perjamuan kudus itu bukan untuk mematikan, tapi untuk menghidupkan. Dan jika pun engkau mati secara fisik, tapi kau sudah dihidupkan oleh Tuhan di dalam Yesus Kristus. Iya. Ada pernah satu ibu-ibu udah lansia, umur 89 tahun, udah sekarat dia di rumah sakit. Saya tanya, "Inang, kita perjamuan kudus ya?" Aku bilang. Itu aja dia. Kenapa? Nanti mati aku, katanya. Iya. Kalau dikatakan sini perjamuan kudus itu mengingatkan kita kepada pengorbanan Kristus, pengorbanan tubuhnya dan pencurahan darahnya, dan dikatakan untuk menghapus dosa supaya kita menerima kehidupan daripada Allah. Dan saat ini Tuhan Yesus menetapkan dan memerintahkan perjamuan kudus itu harus diterima dan dilakukan, dan melalui firman Tuhan yang baru kita dengar dan baca tadi, ada dua hal yang perlu dipahami dan diimani. Pertama, dikatakan kita menerima itu dan kita mengaminkan itu supaya kita memperoleh pengampunan dosa. Itu tadi dikatakan. Terimalah ini, makanlah dan minumlah supaya engkau memperoleh pengampunan dosa. Pengampunan dosa. Jadi bukan supaya cepat-cepat mati. Lalu saya katakanlah kepada ibu itu, "Bu, Ibu," habis nggak didengarnya lagi, udah PK dia mungkin kan. Pernahnya kamu melakukan perjamuan kudus di gereja? Pernah. Apakah kamu ketika menerima langsung kau mati? Enggak, hidup aku. Sekarang pun terimalah supaya kamu hidup. Dengan berputar-putar pikirannya, berputar-putar, akhirnya dikatakan dialah kepada saya, "Jadi betul nih saya enggak mati kalau meminta perjamuan kudus ini? Asal di dalam iman kamu tidak akan mati, tapi akan hidup. Karena Yesus bangkit dari antara orang mati untuk menghidupkan setiap orang yang sudah mati." Dan saya bukan menuntut lagi kehidupan sekarang untuk hidup ke depan. Dikatakan tadi pengampunan dosa. Jadi pengorbanan Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan, ingat itu adalah bukti kasih sayang Allah yang agung terhadap dunia,
secara khusus kepada orang-orang yang percaya, yaitu dikatakan pengampunan dosa. Jadi pengampunan dosa itulah yang menjadikan orang-orang percaya menjadi memiliki arti dan makna yang luar biasa dan istimewa di hadapan Tuhan. Dan melalui pengampunan itu manusia menjadi berkenan kepadanya. Jadi pengampunan adalah rekonsiliasi yang istimewa antara Allah dengan manusia dan juga manusia dengan manusia. Jadi setiap orang yang sudah menerima perjamuan kudus itu harus siap mengampuni satu dengan yang lain. Karena kita orang Batak ini kayaknya sulit mengampuni, sulit memaafkan. Karena memang kamu seorang Batak enggak ada memaafkan, enggak ada mengampuni. Tapi orang Batak mengatakan si boru puas, si boru bakara, jolo puas, suada marahin, jolo merbadai, asa baru, mana ada itu. Tapi saat ini dikatakan kepada kita, penebusan Kristus kepada kita, supaya kita dapat saling mengampuni, sebagaimana Allah mengampuni kita di dalam Yesus Kristus. Jadi kita diampuni bukan ketika kita baik, bukan ketika kita benar, ketika kita kudus, tapi ketika kita di dalam kejahatan, di dalam dosa, maka Tuhan mengampuni kita. Makanya jangan minta dulu kawanmu itu harus baik dulu baru kau mengampuni. Itu bukan mengampuni namanya itu. Udah kuncu-kuncu itu. Ya. Mengampuni. Dan mengapa kita sulit berdamai satu dengan yang lain? Karena tidak mau mengampuni. Tapi Tuhan mengatakan pada saat ini, sudah ada pengampunan bagi kita. Dan yang kedua dikatakan kepada kita pada saat ini, bahwa yang menjadi tujuan Tuhan Yesus menetapkan dan memerintahkan perjamuan kudus itu untuk diterima dan dilakukan, dikatakan pada ayat 29, yaitu supaya kita bersama-sama Yesus di dalam kerajaan Allah. Supaya kita bersama-sama dengan Yesus di dalam kerajaan Allah. Ini tujuan yang kedua. Jadi perjamuan kudus itu bukan hanya seremonial belaka itu. Ya. Gak hanya liturgis saja itu. Tapi ada makna yang begitu luar biasa dikatakan di situ, yaitu supaya kita bersama-sama dengan Yesus di dalam kerajaannya hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Inilah sukacita yang paling istimewa ketika pengorbanan dan pencurahan darah Yesus Kristus menjadi perjanjian dan pengampunan dosa bagi setiap orang yang percaya. Jadi bisa kita simpulkan dengan satu ungkapan, berarti menerima perjamuan kudus itu berarti menghidupi pertobatan, menjalani pertobatan. Jangan pula nanti, kita terima besok udah bisa melakukan dosa lagi. Oh enggak. Nah, itu yang sering kita lakukan dalam kehidupan kita. Jadi bukan magic itu ya, seperti yang dipahami oleh yang lain. Oleh karena itu dikatakan kepada kita supaya kita bersama-sama dengan Yesus di dalam kerajaan Allah. Inilah goal kita, inilah tujuan kita.
inilah orientasi hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita mengimani dan juga mengaminkan darah perjanjian untuk pengampunan dosa sebagai wujud nyata kasih dan kemurahan Tuhan, maka kita yakin dan percaya bahwa keselamatan kekal menjadi milik Bapa, menjadi milik Ibu, dan milik kita semua. Dan dalam hal inilah dikatakan supaya kita dengan Yesus Kristus bersama-sama dengan Allah di dalam kerajaan surga. Jadi Bapak dan Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya kalau kita melihat di dalam Alkitab, aturannya sekarangnya perjamuan kudus itu. Tapi gereja kita melakukan bermacam-macam. Itulah hebatnya dan enaknya bergereja ini. Kalau kami dulu di gereja GKP Air Bersih, perjamuan kudus dilaksanakan di waktu Paskah itu. Sudah bangkitlah, baru kita lakukan katanya. Tapi kalau di Pamen besok ya, sudah mati baru diterima. Itu enggak jadi persoalan. Soal waktunya pas semua. Yang penting bahwa perjamuan kudus itu adalah yang ditetapkan, yang diperintahkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus untuk diterima dan untuk diimani dan untuk diaminkan untuk penghapusan dosa, supaya kita beroleh pengampunan dosa dan kita dapat bersama-sama dengan Yesus di dalam kerajaan Allah hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Jadi besok jangan ada lagi yang menolak perjamuan kudus ya. Menolak perjamuan kudus berarti menolak kasih karunia Allah. Jika kau rasakan dosamu begitu besar atau begitu berat, datanglah dan bawalah itu di dalam iman. Jangan kau pakai topeng-topengmu lagi. Saya orang berdosa. Siapa rupanya enggak berdosa? Pendeta pun masih manusia juga, apalagi kamu. Kan? Jadi pada saat ini Tuhan memberikan kepada kita satu harapan yang begitu indah. Darah perjanjian untuk pengampunan dosa Bapak dan Ibu saudara-saudara. Karena itu saat ini terimalah itu, aminkanlah itu. Itulah cinta kasih Tuhan yang teragung dan yang tertinggi dan termulia di dalam kehidupan orang-orang percaya. Amin, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa, kami bersyukur terhadap firman-Mu yang telah kami dengar, khususnya di Kamis Putih pada malam hari ini. Berkenanlah Engkau Tuhan memberkati firman-Mu, menjadi rema di dalam kehidupan kami. Supaya melalui firman-Mu yang telah diberitakan, didengar, dapat menumbuhkan iman, pengharapan, dan kasih kami kepada Tuhan dan sesama kami. Dan saat ini Tuhan, firman-Mu mengajak, memotivasi kami Tuhan, bahwa perjanjian darah adalah pengampunan dosa. Kami juga berdoa Tuhan pada saat ini, biarlah firman-Mu yang telah kami dengarkan sungguh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Berkati kami semuanya ya Tuhan, supaya jangan hanya sebagai pendengar firman Tuhan, tapi biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan ini. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Ku
Firman Tuhan yang menjadi dasar iman kita untuk memberi persembahan kepada Tuhan dari Lukas 6 ayat 38. Demikian firman Tuhan, berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikian firman Tuhan, mari kita memberi persembahan kita dengan sukacita. Marilah kita menyerahkan persembahan ini ke hadapan Tuhan
Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan korban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu. Dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, dan damai sejahtera di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucap syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatan-Mu. Telah Kau beri hidup bahagia abadi. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.